Halo, perkenalkan nama saya Raski. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya mengenai Python. Jadi langsung aja ke soalnya. Nah, yang pertama ini tentang kita diminta untuk masukin harga, terus kita nentuin besaran diskon berdasarkan harga yang kita masukkan. Nah, pertama kita minta usernya masukkan harga dengan format integer. Lalu kita coba print harga, berarti harga barangnya adalah sekian. Lalu jika harga barangnya itu lebih dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 75%. Kalau misalnya harga barangnya lebih dari 300.000, akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Dan kalau lebih dari 200.000, akan mendapatkan diskon 25%. Bila kurang dari itu, maka tidak akan mendapatkan diskon. Kita coba programnya. Oke, masukkan harga barang. Misalnya di 700.000 dulu. Nah, berarti harga barang Anda 700.000, diskonnya 75%. Harga barang Anda menjadi 175.000. Nah, next kita coba di 300.000 lah ya. 350.000. Nah, ini 350.000. Berarti kan harganya lebih dari 300.000. Berarti dapat diskon 50%. Dan harga akhirnya menjadi 175.000. Kita coba lagi. Kalau misalnya 10.000 deh. Harga Anda 1.000, Anda tidak mendapatkan diskon. Harga barang Anda tetap 1.000. Oke, itu untuk nomor satu. Next kita ke nomor 2. Eh, nomor 2 ini kita disuruh menghitung tentang body mass index. Jadi berdasarkan berat dan tinggi, rumusnya itu adalah berat dibagi tinggi kuadrat dalam meter ya. Beratnya kilogram, tingginya meter. Jadi di sini kita masukkan dalam bentuk datanya float karena akan memicu desimal, bilangan desimal. Jadi udah kita dapat berat sama tinggi, langsung kita operasikan di variabel BMI. BMI itu adalah tadi berat dibagi tinggi kuadrat. Nah, kalau misalnya BMI-nya itu kurang dari 30 atau lebih dari 30, maka orang tersebut adalah obesitas. Kalau misalnya BMI-nya lebih dari 24 itu gemuk, kalau BMI-nya lebih dari 18,5 itu normal, dan kalau kurang itu kurus. Kita langsung coba aja. Kalau misalnya eh berapa ya? Misalnya berat badannya 80 deh. Tingginya 160. Tuh berarti salah, sorry. Kan dalam satuan ini ya, dalam satuan meter. Sorry. Misalnya tinggi tadi beratnya 80. Tinggi, sorry. Nih, gimana sih? 80. Tingginya 1,6 berarti ya kalau 160. Nah, BMI-nya 31,24 berarti obesitas. Coba kita coba lagi. Pakai berat saya, misalnya beratnya 70 saya. Terus tingginya 174 berarti 17,4, 1,74. Nah, ada normal. Dan kalau misalnya, sekali lagi deh. Kalau misalnya beratnya 40 kilo, terus tingginya 2 meter. Nah, itu Anda kurus. Nah, ya. Next ke soal nomor 3. Nah, yang buat nomor 3 ini kita diminta buat eh kita masukin angka dan si programnya akan apa ya, ngelis semua angka dari angka paling kecil 3 yaitu ya kelipatan 3 ke angka yang kita masukin. Intinya kayak gitulah. Jadi kita coba dulu aja. Misalnya 20 deh. Nah, kan yang paling dekat dari 20 kelipatan 3 itu 18. Jadi kita tuh diminta buat kelipatan 3 dari 3 sampai ke angka yang kita sebutin 20. Tapi karena 20 bukan kelipatan 3, jadi yang diambilnya yang terbesar.
yang mendekati 20 yaitu 18. Terus juga diminta buat ngejumlahin semuanya. Nah, untuk ini kita masukin di sini angka menggunakan integer juga. Terus total nol ini maksudnya biar totalnya nanti bisa diisi sama si program yang ini. Nah, ini untuk I, range-nya itu dari angka 1 sampai yang kita masukin tambah 1. Berarti gak lebih dari yang kita masukin. Terus kita juga kasih if di sini untuk kelipatan 3 atau yang dibagi 3 tuh habis. Terus ini kita print I dan ini total plus sama dengan I itu untuk menghitung seluruh jumlah dari angka yang muncul di sini. Ya, intinya gitulah. Next, nomor 4 ya. Nah, ini juga kalau ini pakai ya, ini apa namanya? Looping tapi pakai while. Jadi kalau misalnya kita agak mencet angka 0, nggak masukin angka 0, maka programnya akan terus jalan. Nah, di sini kita pakai while true. Kalau angka kita pakai terus juga. Nah, ini masukkan angka 0 untuk berhenti. Nah, pakai if sekarang di sini. If angka 0, maka program berhenti dan pakai break di sini. Dan kalau bukan 0, maka Anda memasukkan angka ini dan terus akan berulang lagi ke masukkan angka 0 untuk berhenti gitu ya. Coba aja. Nah, misalnya sorry, sorry. Misalnya enggak terus kan nggak bakal berhenti, tapi kalau bisa 0, nah program berhenti. Nice. Oke. Ini kita save dulu aja. Nah, next nomor 5. Kalau nomor 5 ini kita disuruh buat munculin apa namanya bilangan genap dari 1 sampai 20. Nah, kalau di sini pakai looping juga tapi pakai for. Nah, range-nya itu 1 sampai 21. Kenapa 21? Karena 20 yang kita ikut sertakan. Berarti kan ya intinya gitulah. Berarti kalau ke 21 range-nya sampai 20. Maksudnya 21-nya nggak termasuk. Terus kita pakai if juga buat nentuin bilangan genapnya. Yang mana bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Terus kita juga akhirnya print I, kita langsung coba aja. Oke, ini 24, 6, 8, 10 sampai 20. Oke, ya, clear ya. Nah, ini soal terakhir. Kalau untuk soal terakhir, kita diminta untuk membalikan kata mumtaz. Nah, kita masukin dulu katanya. Sini variabel kata ini mumtaz. Terus kita juga masukin kata terbalik. Ini juga langsung kebaca otomatis sama si Python-nya. Terus kita masukin kosong. Kenapa? Karena nanti buat diisi sama program yang ini. Eh, oke. Nah, ini untuk huruf. Untuk huruf dari apa namanya variabel kata kita masukin kata terbalik. Nah, dari sini emang apa ya Python-nya udah ngerit untuk membalikin katanya tapi huruf ditambah kata terbaliknya. Jadi setiap hurufnya dimasukin ke sini. Jadi yang intinya diurutkan secara berurutan diurutkan secara terbalik ya, kayak gitu. Selanjutnya kita print kata terbalik di sini kata terbalik dan masukin juga variabel kata terbaliknya. Dan ya, nah tuh jadi mumtaz yang awalnya mumtaz jadi zat mum. Ini kalau dibaca kebalik berarti mumtaz ya udah ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.